Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ato. Saya punya banyak cerita nih terkait tentang ospek di dunia perkuliahan. Seperti apa sih selengkapnya, dengerin yuk cerita aku hanya di podcast Sebuah Asa bersama Mas Aska Kintori. Yuk. Halo guys, oke ya, terima kasih Mas Atong ya, telah membuka podcast Sebuah Asa yang kali ini sudah memasuki episode ke-8. Dan setelah kemarin kita jalan-jalan ke Jawa Barat, tepatnya di kota Sumedang, sekarang kita kembali lagi ke daerah yang sangat istimewa, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sini kita sudah kehadiran dengan Mas Jinten? Mas Atong. Oh iya. Saya ini dapat kabar nih, katanya Mas Atong ini dari temennya sampean, Mas Eko Junianto. Saya pernah mengundang Mas Eko juga di sini. Katanya sampean itu termasuk ahli dalam dunia ospek di perkuliahan nih, benar nggak? Kalau ahli menurut saya tidak, Gitu. tapi ya hanya belajar juga gitu. Belajar. Seperti apa sih di dunia ospek di perkuliahan, seperti gimana gitu. Metodenya. Tapi A sampai Z itu tahu? Kalau A sampai Z sih sepertinya enggak, mungkin sampai J saja nah. Oh gitu. Tapi yang basic-basicnya pasti udah tahu lah. Iya. Nah, jadi kan waktu kemarin sama Mas Eko itu saya sudah bicara panjang lebar tentang dunia mahasiswa. Mahasiswa tuh sangat ambisius, semuanya ingin dikuasain, semua diikutin, semua dilakuin. Ujung-ujungnya mereka kuliah, mereka lulus juga nggak jadi apa-apa, kayak gitu. Pokoknya bimbang lah, yang semua diikuti itu semuanya bimbang. Nah, jadi satu hal yang saya luput dengan Mas Eko kemarin itu adalah tentang ospek. Saya punya minat yang cukup besar nih dengan ospek, karena saya pun merasakan bahwa ospek itu apa sih ini kok bawa macam-macam, sok-sok galak, sok-sok jaim, sok apa itu saya nggak paham itu. Dan mumpung sudah ada orang yang cukup pengalaman lah di ospeknya, jadi di sini kita di episode kali ini kita ingin mengetahui lebih dalam nih tentang dunia ospek, khususnya di perkuliahan. Namanya juga ospek. Kalau di SMA, di sekolah kan namanya MOS. Masa orientasi sekolah. Maba ya, kena ospek ya, mampus. Sebelumnya Mas Atong boleh perkenalan diri dulu? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atong MR. Berasal saya dari Kalimantan Utara. Tepatnya saya kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Mahasiswa. Kalau modernnya UST, kalau zaman dulunya itu Sarwi, jadi mungkin Sarwi. Ya, Sarwi itu apa? Sarjana Wiyata. Sarwi. Ya. Oh gitu. Jurusannya? Saya jurusan Prodi Agroteknologi, tepatnya di Fakultas Pertanian. Sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah ini sudah berjalan di semester 7 dan sekarang lagi menyusun skripsi yang akan mau dilanjutkan penelitian. Semoga skripsinya jalan lancar. Mas Kintori. Sebelumnya gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik, tapi dompet yang kurang baik Mas. semua orang di zaman pandemi ini dompetnya pun sama-sama nggak baik. Jadi ya senasib lah. Iya. Nah, di sini saya mengaku masih pemula, masih belajar, jadi mohon izin saya masih baca pertanyaannya. Ya, Gitu. boleh. Nah, yang pertama saya ingin tahu dulu nih, seperti apa sih pengalaman ospek yang pernah Mas Atong alami waktu masih jadi mahasiswa baru, dan bisakah Mas Atong ceritakan singkat kepada teman-teman? Oh ya, baik teman-teman. Untuk ospek pertama kali dan saya menjadi mahasiswa baru atau maba, waktu itu saya beranjak di tahun 2018 Mas Kintori. Waktu itu saya tepatnya ospek pertama kali 3 hari
Ospek 3 hari. Ya, ospeknya 3 hari. Jadi ospek pertama itu perkenalan dan ospek kedua itu menurut membawa peralatan. Kayak apa peralatan? Peralatan itu seperti ID card, nama dan lain-lain sebagainya. Terus Kayak tas dari karung beras itu juga. Dari Iya. karung beras itu, dan juga kita disuruh Kopi caping. Kopi petani itu. Petani dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga sempat waktu itu kalau nggak salah kita disuruh membuat cangkul dari bahan yang udah dibuang seperti kardus yang nggak dipakai, itu kita buat Cangkul. itu kita buat dan memperkenalkan sebuah pertanyaan itu seperti apa sih waktu itu. Oh, jadi ospeknya itu melambangkan jurusannya gitu. Jurusannya salah satunya itu. Nah, Iya. hari pertama itu ke umum. Maksudnya? Tentang umumnya itu seperti kita kuliah di UST, diperkenalkan UST itu seperti apa, Ki Hajar Dewantara itu siapa sih Ki Hajar Dewantara ini, dan lain sebagainya. Nah, terus di hari ketiga itu terjun ke lapangan. Kita kalau nggak salah waktu itu kita diajarkan oleh kakak-kakak senior untuk terserah mereka membuat kita itu kayak seperti bukan seperti gimana ya, tapi kita itu mengasah mental ya. Seperti gimana tuh apa? Mengasah seperti gimana itu, jadi kita tuh dibentak dan lain-lain sebagainya. Oh. Jadi saya masih ingat waktu itu ketika teman ada yang tidak membawa satu perlengkapan, besoknya itu kalau tidak salah saya ingat dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti ospek di selanjutnya. Hari selanjutnya. Karena nggak bawa perlengkapan itu. Perlengkapan, betul sekali. Terus? Nah, kita mengikuti ospek selama 3 hari, dan waktu akhirnya itu di malamnya itu kita mengadakan kayak seperti makrab. Ya, Jadi makrab. kita santai aja gitu. Kita mengadakannya tetap di samping Fakultas Pertanian, tepatnya di lapangan KHD Ki Hajar Dewantara. Waktu itu kita juga di situ ngerayainnya dengan DJ. Bukan pesta. Pesta. Jadi setelah menjalan aspek 3 hari, saat hari pertama, kedua, dan ketiga kita refreshing. Hari keempatnya pesta. Hari keempatnya pesta. Nah, kakak-kakak itu kan pasti ada pasangan muka galak waktu pertama kali kan. Ketika pesta itu mereka langsung jadi ramah atau enggak? Waktu hari terakhir di hari keempat itu teman-teman Pas pesta itu kita sebelum mulai ke DJ-nya itu kita memberikan sebuah kita jadi hari ketiga itu kita disuruh membuat sebuah hadiah yang dibungkus, terserah bungkusannya itu snack dan lain-lain sebagainya, dan bahkan mungkin surat yang kita berikan kepada mereka, terima kasih kakak, atau isinya bebas. Ya, isinya bebas teman-teman. Jadi mereka meminta suruh kita untuk membuat surat tentang terkait terima kasih dan ucapan sebagainya ya. Harus itu. Harus. Semua mahasiswa, semua maba harus. Semua maba harus, tapi tidak memberinya kepada kakak-kakak itu, tidak secara langsung ke kelompok ini, tapi bebas. Kita memberikan ke siapa saja gitu. Yang kita naksir pun boleh. Oh, Gitu, ya. ya. Jadi kita memberikan kepada seluruh panitia ya, sekiranya siapa sih yang menurut kita itu baik, yang paling galak dan lain-lain sebagainya. Terserah. Kategorinya paling jahat pun bisa. Artinya ada dong kakak yang paling favorit, pilihan banyak maba itu ada. Bahkan yang kemarin saya lihat itu diberikan kepada nominasi Mbak Ika kalau tidak salah. Mbak Ika itu yang apa ya, sebagai salah satu panitia ospek kita yang menurut teman-teman versi maba itu baik. Jadi dia yang diberikan terlalu yang paling banyak hadiah istimewa itu, kado istimewa itu. Hadiahnya tuh berupa apa biasanya? Bebas mas. Jadi misal ada makanan kerupuk atau biskuit atau Oreo dan lain sebagainya mas. Seperti itu sih. Oh, lebih ke makanan berarti ya? Lebih ke makanan. Nah, Mas Atong dulu pernah nggak sih jadi panitia ospek?
kalau pernah nih, bisa nggak diceritakan ke teman-teman nih pengalamannya saat menjadi panitia ospek? Bagaimana sih sensasinya ketika kemudian beralih menjadi panitia gitu dibandingkan waktu dulu masih jadi maba? Oh iya. Sensasinya sih kalau menurut saya memang apa yang saya rasakan waktu saya jadi maba, yang saya di ospekin, dan begitu saya yang jadi panitia ospek, memang terasa sensasinya sangat-sangat berbeda jauh Mas Kintori. Karena kenapa? Oh iya, saya mengingat bahwa begini teman-teman. Jadi saya diperlakukan seperti ini gitu. Jadi saya juga harus memperlakukan mereka seperti ini. Gitu. Sama. Jadi mungkin kalau saya melihat sensasinya waktu saya jadi panitia itu saya memperlakukan hal yang sama yang saya diperlakukan. Berarti bisa dibilang balas dendam? Tidak juga balas dendam. Karena begini Mas Kintori, kalau balas dendam kan artinya ketika saya dibalas seperti saya juga harus membalas. Tapi ini tidak, karena memang di ajarannya seperti itu, jadi kita mengikuti dengan ajaran seperti itu. Oh, udah ada teorinya, kita ikutin aja. Teorinya, bukan berarti kita balas dendam Mas Kintori. Jadi belajar dari pengalaman yang ada, melihat secara langsung, melihat dari lensa kita sendiri begitu Mas Kintori. Kalau sering saya dibilang atau dosen-dosen dulu juga, saya tahu kan kalau dosen pembimbing, saya tahu rasanya jadi kayak kamu, saya pernah jadi kayak kamu, makanya saya nggak mau menyulitkan kamu, makanya kamu saya permudah. Ada seperti itu juga kalau jadi panitia ospek ya? Untuk jadi panitia ospek terus terang aja lah Mas Kintori, kayaknya yang saya pernah alami kayaknya tidak ada. Karena kenapa? Oh kamu kayak gini. Oh saya kenal kamu. Saya pernah loh jadi kayak kamu. Jadi kamu tuh enak ospek sekarang, nggak kayak saya dulu gini saya nggak pulang. Kayak gitu ada. Kalau terus terang aja kalau kayak gitu nggak ada sih. Nggak ada. Semua kita sama ratakan. Jadi untuk masa zamannya saya jadi panitia, kita tidak ada memperlakukan mereka seperti wah kamu kayak gini tidak ada. Maksudnya kamu kayak gini tuh dalam artian kamu tuh masih enak dibanding zamanmu saiki dibanding zamanku. Enggak kayak gitu. Enggak ada. Karena kalau kita mengejudge, kalau saya sih secara pribadi ya bandingin. Kalau untuk membandingkan kayak gitu menurut saya tidak etis aja begitu. Karena ini namanya temanya di ospek ya ospek aja, nggak usah membandingkan dengan angkatan-angkatan. Iya. Zaman kamu ospeknya lebih enak dibanding saya dulu kayak. Kalau saya dulu kayak apa? Nanti zaman Soeharto pula Mas. Iya. Zaman gitu. Berarti tiap tahun berulang-ulang terus dong? Nggak ada lebih halus, lebih apa itu nggak ada deh? Setiap tahun sepertinya saya 2 tahun terakhir ini saya kurang paham karena pandemi juga ya teman-teman, saya kurang paham sistem ospek di dunia perkuliahan itu seperti apa, saya kurang paham karena kan semua kemarin di 2 tahun ini semua pindahnya di berbasis online kan. Jadi saya kurang tahu apakah ospek itu tetap diadakan secara online atau memang untuk 2 tahun ini diadakan untuk sementara waktu begitu Mas Kintori. Jadi saya kurang paham gitu Mas Kintori. Kalau yang Mas Atong alami itu online atau offline? Kalau saya terus terang aja teman-teman, waktu saya di ospekin itu saya offline. Tapi belum pandemi kan itu? Belum pandemi. Tapi waktu saya mengospek itu ospek secara fakultas ya. Waktu itu saya offline. Sama tepatnya, juga. Sama. Tepatnya kita di Kaliurang kemarin. Di Kaliurang. Kenapa nggak di kampus? Karena itu tadi Mas, terkendala dengan pandemi ini loh. Nggak boleh berkumpul? Iya, nggak boleh berkumpul. Artinya di fakultas lain tempatnya beda lagi? Beda lagi. Yang fakultas pertanian itu di Kaliurang? Di Kaliurang. Untuk di fakultas pertanian itu kemarin kita ospeknya di Kaliurang, tapi perkenalan kampusnya itu melalui online bersama. Maksudnya Zoom. Kan offline, ngapain pakai online lagi? Kita kan mengadakan kegiatan untuk mengasah mentalnya itu melalui offline Mas. Yang mengasah mental aja offline. Tapi untuk memperkenalkan kampus fakultas itu secara online begitu Mas. Melalui sama dosen gitu Mas. Dosennya online, tapi kalau murid-muridnya di Kaliurang itu. Gitu. Nah di Kaliurang tuh gambarannya sama seperti waktu Mas Atong jadi maba atau ada perbedaan? Hampir sama Mas. Hampir sama.
Hampir sama. Tapi di Kaliurang tuh nginep kan pasti. Tentunya enggak. Nginep di Kaliurang itu kan. Nginep. Artinya mereka tidak bisa kemana-mana Nggak bisa selama kemana-mana. 3 hari. Selama 3 hari. Betul. Kalau waktu Mas Atong masih bisa pulang. Kita masih bisa balik. Masih bisa pulang. Ya, kita masih bisa balik karena waktu itu kan posisi belum pandemi. Iya. Waktu tahun 2018 itu. Nah, waktu di Kaliurang semuanya hanya di Kaliurang itu, maksudnya gimana nih, kan mereka otomatis nggak bisa gerak nih untuk, jadi mereka bahkan saya bilang dalam tanda kutip di penjara nih bahkan. Nah itu mereka gimana? Mereka yang Mereka di penjara nih di Kaliurang nih. Ya, jadi waktu itu yang menjadi penguasa itu adalah kakak-kakak panitianya. Karena kenapa Pak? Iya. Kakak panitia yang bisa rokok Iya, dan lain mereka nggak boleh. sebagainya. Mereka nggak boleh. Mereka tidak boleh, Iya. kalaupun tidak diperbolehkan sama ketua panitianya. Oh. Ketika ketua panitianya mengizinkan untuk merokok 5 menit ya monggo. Tapi kalau tidak Ada waktunya. ada waktu, Ada waktu. ada waktu. Bahkan pun waktu kita jadi panitia itu terus terang aja, kita juga sempat memarahi ketika dibangun kelamaan dan begitu dibangunin lama mereka kena hukuman. Hukumannya apa? Kalau tidak salah kemarin hukumannya itu mereka disuruh push up dan juga mereka disuruh jadi bahan bulian. Oh di roasting. Iya. Di roasting. Bahan bulian memang berarti sengaja jadi bully aku. Iya, Iya kayak gitu. Emang kita ketika banyak kesalahan seperti maba-maba ini ketika melanggar sesuatu kegiatan bahwa itu yang tidak boleh dilanggar dan kita memang sengaja dari panitia kita harus ngerjain dia biar sadar bahwa bagaimana sih komitmen untuk menjadi ketika kita itu memberikan, ketika kita sudah dikasihkan waktu seperti ini ya udah kita nggak usah ngelanggar gitu loh Mas. Iya. Kalau saya suruh kamu A ya kamu kerjain A. Nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh yang lain. Karena itu sudah ada aturannya tersendiri begitu Mas. Boleh tahu Mas Atong ini jadi apa waktu panitia? Bidang apa? Korlap Mas. Korlap apa ini? Korlap itu koordinator lapangan. Jadi ketika salah mengecek di setiap pos dan di setiap acara gitu Mas. Di acara di tempat lokasi ini, di lokasi ini saya harus mengecek sekiranya kurang tuh apa dan bagaimana, seperti apa kondisi seperti itu. Oh, di tempat A udah ready. Kalau ready, ayo gitu. Nah, Kayak gitu. Jadi harus dikonfirmasi dari di titik A, titik B, titik C. Ketika belum ready di titik A, titik B belum bisa berjalan. Oh, harus urut. Harus urut Mas kemarin. Oh, kalau A belum beres nggak akan bisa ke D. Gitu. Bukan B. Nggak bisa. Ye, maba ya, kena ospek ya, mampus. Nah, kenapa Mas Atong tertarik jadi panitia ospek? Apakah ada motif balas dendam? Kalau untuk balas dendam tidak sih Mas, karena kemarin itu kita pun jadi panitia. Itu pun juga saya tertariknya karena yang pertama saya ingin merasakan bagaimana sih jadi panitia ospek. Bukan ada unsur ada ingin balas dendam, tidak sama sekali. Tapi saya ingin belajar juga di situ, begitu seperti apa sih jadi panitia ospek, bagaimana sih rotasi pergerakannya itu di dalam itu kayak gimana gitu Mas. Jadi hanya itu aja sih Mas, tidak ada unsur lebih dari itu. Tapi waktu jadi maba dimarah-marahin itu kesal nggak sih? Kalau saya jadi maba dulu tuh Mas Kimpori memang benar-benar kesel banget. Kesal kan pasti Ya, kan? kesel banget karena kita posisinya offline, udah panas. Kita itu nggak boleh ditutupkan pakai styrofoam gitu Mas. Apa yang Gabus. bagus styrofoam itu kita nggak boleh pakai itu karena kan kita panas kan. Biarin aja panas Biarin gosong, ya, gitu. panas-panasan. Panas-panasan ketika kita dituju, kamu. Ketika kita dituju, kamu buka itu topinya, kita harus buka. Gitu. Tapi terus terang aja sih kalau saya merasa ospek waktu maba memang agak mendingan di Jawa. Maksudnya?
nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu kasar banget, Oh, nggak terlalu kayak gimana dibanding di wilayah lain. di wilayah lain. Nah, kan pasti kesel nih kalau pas jadi maba kesel. Nah, kalau istilahnya kan tidak mungkin dong kalau kan kita tahu ospek itu akan seperti itu, apa marah-marahin bentak-bentak kan pasti. Nah, artinya kan kita tahu bahwa kita melakukan apa yang kita tidak suka gitu. Nah itu kenapa? Tapi kenapa akhirnya tetap memilih menjadi panitia gitu? Kalau sudah tahu akhirnya akan bentak-bentak juga sama seperti ya mengulang aja gitu. Itu lagi mas, kembali saya tahu bahwa akan terjadi hal seperti itu. Bahkan kita bisa dibenci sama adik-adik nih. Tapi kan kita kembali lagi mas, saya jadi panitia dan saya mau rubah hal itu begitu. Merubah hal yang saya alami menjadi hal yang sekiranya itu tidak yang saya alami begitu. Yang saya alami. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya ingin mengubah sistem yang tadinya kasar kepada adik-adik, tapi saya mau mengubah itu yang agar kita mengajarkan mereka yang tidak kasar begitu. Makanya saya kenapa terjun menjadi panitia, dan terus terang aja waktu saya jadi panitia ospek itu terus terang aja malahan justru adik-adik saya itu saya tidak pernah bentak. Sampean tidak pernah bentak, tapi yang lain bentak. Begitu. Tapi ya artinya setelah sistem kepanitiaan pun bentak-bentak itu pasti ada gitu. Pasti ada mas, pasti ada. Karena kan kita pun artinya kita pun istilahnya terlibat di dalam tim yang bentak-bentak itu, kepanitiaan itu gitu. Iya, artinya begini mas Kinto. Semua itu tergantung dari ketua panitia dan bahkan itu semua tergantung dari ketua pelaksana, bahwa sekiranya ketua panitia mengatakan kamu jangan bentak-bentak adik seperti ini. Nah ya udah, kita nggak boleh bentak. Gitu, mas. Kayak tadi merokok hanya 5 menit itu ya kalau ya udah gitu loh, enggak. Tapi kan kenyataannya tetap pasti dimarahinnya kebangetan gitu. Nah itu kan ya artinya ya sama aja tiap tahun seperti itu gitu. Iya, setiap tahun seperti itu, tapi kan kita tergantung dari kita sendiri sih mas sebenarnya. Karena kan yang mengadakan untuk ospek ini sebenarnya kan salah satu tujuannya itu untuk mengasah mental mereka. Ya, bilangnya sih selalu mental ya, tapi ya coba lanjut. Gitu. Jadi kita tidak bisa pungkiri hal itu, baik itu nanti di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, baik itu terjadi hal sesuatu kericuhan, itu kan kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak tahu gitu. Tergantung kita cuma hanya bisa menjalankan sesuai program yang ada di kampus begitu. Nah, untuk mengatur seluruh seperti itu kan kita tidak ada wewenang, mas. Iya. Udah budaya lah ya. Udah budaya seperti itu. Begitu sih, mas. Tapi bisa nggak sih ospek itu ramah, enak, kita tinggal duduk mendengarkan pemateri bicara, habis itu pulang, itu bisa nggak usah pakai mental-mentalan tuh, bisa nggak sih? Kalau mental itu kan bisa diasah termasuk dia kuliah itu kan juga bisa ngasah mental, tidak perlu dengan bawa karung beras apa topi caping itu pun kan nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau saya ya menilainya sendiri mas Kintori, begini mas Kintori, mungkin ada unsur tertentu bahwa kenapa sih mentalnya itu harus dilatih gitu. Karena gini mas, menurut saya sih pribadi berpendapat, berargumentasi bahwa memang itu perlu adanya seperti itu mas. Bentak-bentak itu perlu. Karena kenapa demikian? Kalau tidak seperti itu, nanti di suatu saat ketika mereka terjun di lapangan menjadi mahasiswa yang sebenarnya, mereka menjadi kurang ajar terhadap senior-seniornya. Begitu mas. Mereka bahkan membantah dengan senior-seniornya. Padahal kan senior ini ibaratnya yang sudah merasakan gimana sih rasain garam. Begitu. Harusnya kan mereka yang lebih memahami atau sopan santun terhadap cutting gitu. Kalau saya sih perlu adanya mengasah mental biar mereka itu paham dan situasi sepertinya begini toh cutting, begini dan cutting itu memang harus perlu diikutin ketika itu baik. Itu yang harus perlu digarisbawahi teman-teman. Ketika itu baik, ketika tidak baik kita nggak usah ikut. Intinya begitu.
tapi resiko akan dibenci oleh maba sejak, jadi first impression mereka tuh sudah negatif. Saya pun juga ada beberapa apalagi yang waktu itu divisi tatip, tau nggak, tatip. Nah itu kan tatip ini kan dia paling galak ya dari semua divisi, semua bidang tuh tatip tuh dia paling galak. Pokoknya yang ada ban merah itu, ban merah dia tuh semua orang udah harus siap gerak gitu istilahnya. Jadi nah saya dan teman-teman pun punya impresi yang buruk terhadap tatip ini. Wah ini orangnya galak, jadi kita berpapasan sama dia setelah selesai ospek pun jadi nggak nyaman gitu. Jadi ya kita bahkan menganggap dia ini jahat dan sebagainya. Jadi kan kayak sudah resiko bahwa membuat impresi atau kesan yang kurang baik lah untuk maba itu. Menyadari nggak resiko seperti itu? Kita menyadari mas bahwa ada benci itu pasti ada, itu pasti ada. Tetapi kan hanya di situasi kondisi di saat itu saja mereka sekiranya itu galak. Ya. Tapi kan kita belum mengetahui ternyata dia itu orang baik, walaupun di saat waktu ospek jadi dia panitia, dia hanya galak di saat itu saja. Karena memang begitu, program konsepnya memang seperti itu mas. Sengaja. Memang disengajakan seperti itu. Karena kenapa mas? Kalau kita tidak galak, tidak terlalu kejam terhadap mereka, bahkan bayangkan saja mas, yang mendaftar di setiap universitas atau bahkan di fakultas itu banyak loh mas. Nah, mengurus cuma hanya satu orang aja itu sulit. Bagaimana kita mengurus dari ribuan orang yang mendaftar, kan begitu. Jadi itulah alasan mengapa kita galak, biar mereka itu diatur gampang. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu mas, karena nggak bisa ramah itu. Kalau hanya ramah, itu pasti kita dianggap enteng kepada adik-adik tingkat mas. Itu pasti. Itu pasti. Karena saya pun merasakan seperti hal itu. Dia santai kok. Dia nggak galak. Udah santai-santai aja. Gitu mas. Tapi kalau kita galak, itu berdampak juga terhadap mereka. Saya takutnya sama dia kayak gini. Jadi mereka begitu, udah ibaratnya mas, kok saya ngerokok sebentar lah, nggak apa-apa, dia juga nggak galak kok, gini santai aja. Tapi ketika orang yang galak, ada ini kakak matiin dulu. Jadi mereka langsung berbaris, walaupun tanpa kita bentak gitu loh mas. Ada orangnya nongol pun udah langsung begitu. Ya. Itu enaknya seperti itu. Jadi enak diatur. Sebenarnya tujuannya enak diatur, bukan berarti kita tuh bentak bahwa kita benci sama dia, tidak mas. Jadi menurut saya kalau memang ospek, memang kalau saya memang harus mental digejot gitu mas. Dengan cara bentak-bentak. Dengan cara dibentak-bentak. Berarti kan kalau bukan kalau saya bentak-bentak pun bukan berarti galak. Karena hanya suara outputnya saja yang suaranya yang terlalu tinggi menurut saya seperti itu. Tapi resiko dia akan dibenci itu udah menyadari. Itu sudah pasti mas. Itu sudah sangat-sangat umum sekali kalau memang seperti itu ya. Kalau menurut saya sih, kalau mereka membenci saya walaupun saya jadi panitia ospek, ya saya masa bodoh. Yang penting saya mengajarkan mereka dengan baik. Maba ya, kena ospek ya, mampus. Tapi kan di luar sana kayak kita sebut aja lah, kampus IPDN gitu, yang memang ala-ala militer gitu, sampai perutnya dipukul lah, apalah. Kamu berani nangkap saya, yang seperti itu loh. Sebagai maba, sebagai ini kan dia tidak, ya intinya dia hanya siap mas, siap, gitu-gitu aja, ya baik. Dia tidak ada kuasa untuk melawan protes atau apa. Jadi ya ketika perutnya dipukul pun ya udah terima gitu. Nah jadi dan bahkan ya seperti di IPDN itu ada yang memakan korban juga, bahkan yang dia kelaparan, kepanasan tadi apa. Nah sampai seperti itu, dan itu kan tidak sekali, 2 kali, itu sudah banyak, tiap tahun pun ada gitu. Berita-berita semua di mana ada tentang kekejaman ospek gitu, seperti itu. Nah itu masa sih nggak ada alternatif lain untuk mengubah ospek itu jadi yang lebih humanis gitu loh, nggak harus bentak-bentak gitu. Kembali sih kalau saya sih mas, itu untuk program seperti itu kayaknya sudah turun temurun ya. Mungkin sudah turun. Dan mungkin itu sudah umum, setiap tahun harus diadakan karena itu adalah sebagai salah satu program dari kampus UNIF ya. Kalau saya sih berpendapat dan untuk memberikan saran sepertinya itu bukan di ranah saya gitu mas.
Tapi sebagai panitia gitu, masa kayak tadi ada yang ya ini nggak semua kampus tapi yang khusus militer gitu, artinya semua kampus sama bahwa maba itu posisinya adalah rendah, mereka adalah bawahan istilahnya. Jadi dia nggak punya hak apapun untuk bahkan bertanya atau kenapa ini, nggak usah nanya nggak usah ini ya inilah panggung buat senior gitu. Nah ya ketika seniornya baik sih oke, tapi kan tidak semua seperti, dan rasa kesel, rasa apa, bahkan lapar, bahkan apa itu kan semua sudah terangkum di dalam pikirannya. Jadi ya mereka udah boncos duluan di awal. Nah itu loh. Jadi ya bahkan tadi sampai ada yang kehilangan korban jiwa karena ospek. Nah itu loh. Itu sebagai yang pernah jadi panitia itu ada nggak sih feeling seperti itu gitu? Untuk lebih humanis aja sih ospeknya gitu. Kalau kita sebagai panitia belum terpikirkan sampai arah ke sana, Mas. Belum terpikirkan ke arah sana karena begini, kita hanya mengikuti programnya saja, kembali ke situ lagi, Mas. Yeah. Kita hanya mengikuti apa yang dikasih tahu dan apa yang diberitahu. Harus seperti ini. Tapi kita ada juga dengan catatan, kita tidak boleh seperti ini kepada mereka. Tidak boleh seperti ini ketika mereka lapar, ya udah diberikan makan. Ya. Kayak gitu, Mas. Tapi kita tetap juga masih mengingat nomor satu adalah kesehatannya mereka. Ya. Karena kemarin juga memang pernah di angkatan saya itu waktu tahun 2018 itu memang kita di lapangan di depan CEC itu memang panas-panasan, dan bahkan waktu itu ada empat cewek yang pingsan. Oh, ada yang pingsan? Iya. Yang seperti itu. Tapi kan kita memperlakukan mereka dengan cara yang baik karena kita sudah mempersiapkan P3K. Oh ya. Waktu itu. Jadi ada ruangan khusus untuk P3K ketika menjaga hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi. Ada apa yang pingsan atau gimana, atau sakit atau pusing atau gimana gitu. Karena untuk untuk kita menjaga dari beberapa mahasiswa itu lebih banyak lah, Mas. Bahkan sampai 2000 mahasiswa itu. Kalau itu oke lah, cuma 4. Kalau anggaplah 100 maba yang pingsan gimana? Otomatis kan ibarat 1/4 atau setengah mahasiswa itu sudah tidak sanggup untuk mengikuti jalannya ospek itu. Kalau seperti itu ya, kalau saya kemarin apapun yang terjadi kita tetap laksanakan sesuai program dan sesuai rencana dan tetap dibentak-bentak. Bentak-bentaknya nggak hilang gitu. Waktu sakitnya, misalnya ada yang sakit, ya udah kita lebih lunak aja deh gitu. Enggak, Mas. Tetap bentak-bentak. Enggak, tetap kita baik. Tetap baik. Oh, kita tetap baik, Mas. Enggak, maksudnya yang program bentak-bentaknya itu tetap ada atau enggak? Enggak ada. Iya. Ketika sakit kan tentunya kita harus memperlakukan mereka dengan baik, Mas. Iya. Ketika kecuali kalau sudah di lapangan itu beda lagi. Ya, misalnya saya yang divisi tatip tadi, kan dia pasang muka jahat nih, muka galak nih. Tiba-tiba ada yang pingsan dan sebagainya, kan dia kayak harus acting untuk jadi baik gitu loh. Nah, itu kan butuh perjuangan itu untuk mengubah ekspresi dari jahat menjadi ramah, cool, itu kan sulit gitu. Tapi kalau kemarin sih kita tetap nggak ada sulit, kalau memang kita intinya kita melihat situasi dan kondisi lingkungan, situasi dan di lokasi itu seperti apa. Ya. Itu aja sih, Mas. Tapi bisa atau udah punya perannya masing-masing, yang jahat terus yang baik terus, itu ada kayak gitu. Sama aja sih, Mas. Sama aja. Menurut saya sama aja. Kalau memang dia sakit ya memang harus kita memperlakukan dia baik, karena kita tahu ketika kita bentak-bentak lagi di saat dia posisi sakit, otomatis dia pasti kena lagi mentalnya gitu. Iya, itu dia. Artinya ya masih ada lah ya sisi humanis, sisi kalemnya itu masih ada. Tapi harus nunggu yang pingsan dulu gitu. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang pingsan ya tetap bentak-bentak. Jadi saya malah kepikiran kalau kayak gitu, ya udah pingsan biar ospeknya dibatalin gitu. Biar ospeknya bubar. Jadi sengaja pingsan-pingsanin dia aja gitu.
Apakah bentak-bentak itu mengasah mental? Kalau secara online kayaknya tidak efektif. Bodoh itu. Anjir. Ya on cam ya tipu-tipu ya, jadi kayak tadi main cantik lah, tipu-tipu dikit lah. Ya mental jasmu gitu kan. Kayak mental tuh kok ini mati nih orang gitu.